Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Sofia Mukhtar insyaallah akan menerangkan tentang pengertian kalam dan pembagiannya. Yakni al-kalam huwa lafdhun murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Nukil dari kitab Al-Jurumiyah. Itu al-kalam adalah ucapan yang tersusun sehingga pendengar memahami maksudnya sesuai dengan objek pembicaraannya, maka ucapan tersebut harus dalam bahasa Arab. Sehingga suatu ucapan disebut kalam apabila memenuhi 4 kriteria, yakni malfuz, ucapan atau lafaz, yaitu as-sautul mustamil ala ba'dul huruf al-hijaiyah, suara yang melengkapi atas sebagian huruf hijaiyah. Yang kedua, al-murakkab, ma tarakkaba min kalimatain fa'aktsara, sesuatu yang tersusun daripada 2 kalimat maka seterusnya lebih daripada 2, yaitu 3 kalimat, 4 dan seterusnya. Ketiga, mafhum atau dipahami, faidah, yakni ma afada faidatan yahsunu sukut minal mutakallim wassami 'alaiha, sesuatu yang memberikan faedah dengan sempurna, yaitu sekiranya mutakallim atau pembicara dan pendengar diam, tidak memberikan tanggapan. Pada saat menyebut oleh si mutakallim atau orang yang berbicara, terdiamlah si sami' atau orang yang mendengar. Dalam arti orang yang mendengar mengerti atas apa yang diucapkan oleh orang yang berbicara. Tidak timbul pertanyaan terhadap yang disampaikan. Berbahasa Arab atau wada' al-arabi, yaitu disengaja mengucapkan. Menurut ketika saya dulu kata guru saya, sebagai contoh, kalau kalam itu diwadok atau disengaja, atau bahasa Jawanya disejo, yaitu ketika kalam itu tidak disengaja maka bukan kalam, meskipun kalimat tersebut sempurna atau berfaedah dan lain sebagainya, atau yang tersusun dengan sempurna dan memberi faedah. Contohnya seperti orang yang tidur lalu ngelindur, itu tidak disebut kalam, walaupun dia bermimpi berbicara, walaupun pembicaraannya, pengucapannya itu sempurna, dari tersusun dan berfaedah dan sempurna, itu tidak termasuk waduk atau disengaja, karena dia tertidur, bukan sengaja mengucapkannya, yaitu definisi waduk yang keempat. Terus pembagian kalam adalah ada 3 insyaallah. Yang pertama al-ism. Pengertian isim adalah kata benda. Isim, kata benda, adalah setiap kata yang menunjukkan satu nama benda. Contoh, mahfadhah, kitabun, buku, qalamun, wa ghairu dzalik, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, orang seperti Ahmad, Fatimah, dan lain sebagainya. Ketiga, gelar seperti muhandis, insinyur, doktor, dan mudirul madrasah atau kepala sekolah dan lain sebagainya. Nomor 4, kota seperti Madinatul Al-Munawwarah, Madinah Munawwarah, Misrun, Mesir, Sukabumi, dan lain sebagainya. Kelima yaitu negara, seperti Amerika, Indonesia, Saudiyu Arabun, Arab Saudi, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Nomor 6, binatang.
tumbuhan seperti samak, ikan, jamus, kerbau, farun, dik, tikus, dan lain sebagainya. Dan tempat seperti hamam, toilet, faslun, ghuraf, ghurfah, wa ghairu dzalik. Ciri-ciri isim yaitu fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa khulul alif wal lam nukil minal kitabil jurumiyah. Adapun isim itu bisa diketahui dengan khafat, huruf khafat atau jar berharokat kasrah disebabkan oleh huruf khafat. Kedua tanwin, yang ketiga kemasukan alif lam atau al. Wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu, yaitu huruf-huruf khafat seperti mim, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam. Wa huruful qasam, huruf qasam yaitu huruf sumpah seperti wallahi, bawahi, tawahi. Itu ciri-ciri isim. Yang kedua, kalimat fi'il. Kalimat fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Contoh, zahaba, yadhhabu, pergi atau berangkat. Dakhala, masuk, yadkhulu. Jalasa, yajlisu, wa ghairu dzalik. Ciri-ciri fi'il, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wa sawfa wa ta'i ta'nitsis sakinah. Wa ta'i ta'nitsis sakinah. Adapun alamat fi'il bisa diketahui dengan adanya qad, sin, saufa atau ta'nis sakinah, pelaku perempuan. Contoh qad aflahal mu'minun. Pasti setelah qad aflaha itu huruf fi'il. Sin, huruf sin, sayaqulus sufaha minan nas, di dalam Quran juz 2 awal, sayaqulus sufaha. Sin, awal dari sin, saufa, nanti, saufa ta'lamun, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Wa ta'i ta'nisis sakinah, qalat ya wailata alidu wa ana ajuzu hadza ba'li syaikha. Itu contoh dari ta'nis sakinah, yaitu tak untuk perempuan, pelaku perempuan. Yang ketiga, kalimat huruf, kata keterangan. Wal harfu ma la yaslihu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf adalah lafaz yang tidak pantas disertai alamat atau tanda isim dan juga alamat atau tanda fi'il. Kalimat huruf adalah kata yang tidak memiliki makna tertentu kecuali disandarkan pada kata benda. Min sama dengan dari. Contoh kalimat ana akhruju minal bait, saya keluar dari rumah. Saya keluar rumah. Ila, ke, artinya ke. Contoh kalimat huwa yusallimul kitab ilal ustad, dia menyerahkan buku itu ke gurunya. Fi, dalam. Contoh kalimat taqra'ul Qur'an fil masjid, Anda membaca Al-Quran di masjid. An, dan selain sebagainya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mungkin di dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.